Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Kuku 98. Teman-teman sudah siap mereaksikan sebuah video? Sudah siap? Are you ready? Let's go. Oke teman-teman, lagi-lagi saya pengen ajak teman-teman mereaksikan sebuah video. Tentunya video-video seputar Indonesia dan Malaysia. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen ajak teman-teman mereaksikan sebuah video dari channel YouTube Mbak Ika Wulandari yang bertajuk Baru Tahu Hal Ini Setelah Tinggal di Malaysia. Oke teman-teman, video ini berisi tentang pengalaman warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia. Contohnya dia menikah dengan orang-orang Melayu ya, orang Malaysia lah. Dia menceritakan pengalamannya tentang sesuatu yang biasa-biasa di Indonesia namun di Malaysia sangat tidak biasa ya teman-teman, dan sebaliknya sesuatu yang biasa-biasa di Malaysia itu ternyata di Indonesia itu sangat tidak biasa dan tidak baik ya teman-teman. Saya pun penasaran banget teman-teman. Jom, untuk menyingkat waktu langsung saja kita tengok videonya. Ini videonya. Hai semuanya, selamat berhari Minggu. Hari ini kita ngobrol lagi yuk sama teman-teman saya, wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik tentunya, senyumnya manis-manis. Dan hari ini kita akan ngomongin baru tahu kalau di Malaysia itu ternyata, nah setiap orang pasti punya baru tahunya masing-masing. Contohnya mulai dari saya dulu nih ya. Saya baru tahu semenjak tinggal di Malaysia kalau kita itu bisa tuker-tuker provider dengan nomor yang sama. Jadi misalnya nomor saya adalah 01234567. Saya sudah nggak suka misalnya dengan Celcom, saya bisa ganti Digi. Nah itu dengan nomor yang sama. Terus kalau misalnya Digi udah nggak suka lagi, saya bisa tuker lagi ke provider yang lain dengan nomor yang sama. Jadi karena ada hal yang keren banget seperti ini, nomor saya dari pertama kali tinggal di Malaysia sampai dengan sekarang sudah hampir 16 tahun nggak pernah tuker nomor. Yaitu tadi karena bisa ganti-ganti provider dengan nomor yang sama. Kita tanya yang lain yuk. Baru tahu apa nih? Oke, sekarang Sukma, kamu baru tahu sejak di Malaysia kalau apa? Aku baru tahu sejak tinggal di Malaysia kalau misalnya motor itu boleh masuk ke jalan tol. Nah di beberapa tol itu mereka punya lorong khusus untuk motor, jadinya aman lah. Tapi memang motor di sini tidak sebanyak motor di Indonesia. Jadi kalau saya lihat sih memang tidak terlalu penuh motor-motor itu. Kalau motor masuk jalan tol bayar nggak? Bayar juga kayaknya ya. Nggak bayar ya? Itu aku nggak tahu. Oh, nggak bayar. Jadi kamu ngelihatnya dari dalam mobil. Iya, saya dari dalam mobil aja biasanya. Jadi kamu kaget kenapa tiba-tiba ada motor di sini gitu ya? Awal-awal kayak ini bener nggak sih jalan tol gitu kan? Kenapa motor-motor ini boleh masuk gitu? Oh gitu. Ternyata memang rulesnya seperti itu. Boleh ya. Oke, selanjutnya Eka. Kamu baru tahu Kalau di Malaysia ternyata banyak bahasa kita yang sama tapi artinya beda. Contoh percuma itu gratis. Terus kayak kata butuh kalau di Indonesia itu biasa aja, tapi kalau di sini itu kasar. tahu dari mana itu kasar? Pernah membuktikan langsung? Suami. Oh suami. Pernah nggak ngomong sama orang Malaysia tiba-tiba ngomong kata butuh gitu? Pernah di keluarga suami karena waktu itu pertama datang sini kan belum Ngerti paham, banget belum bahasanya. bahasa Malaysia kan. Jadi bahasanya masih campur-campur. Terus langsung ditegur sama mertua. Ditegurnya gimana? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu artinya nggak baik, nggak bagus. Oke, kalau kita sebenarnya artinya memerlukan ya. Oke, sekarang Zulfa, kamu baru tahu Baru tahu kalau di sini ternyata itu kalau kita berobat ke klinik pemerintah, gila loh harganya murah banget, cuman RM1. RM1 tuh sekitar Rp3.300 lah gitu. Baru dapat tahu. obat. Hah? Dapat obat dengan harga RM1 itu? Dapat obat, dapat pelayanan dari dokternya juga. Kamu pernah berobat bayar RM1? Jujur belum, tapi temen dekat pernah. Dia ke klinik gigi pernah, ke klinik umum dia pernah kayak gitu. Tapi memang antriannya banyak, tapi nggak separah
yang sampai dari pagi sampai ke sore itu enggak kayak gitu. Oh gitu, nggak ada syarat tertentu untuk bisa bayar Rp1 ke klinik. Kok murah banget? Biasanya kan kalau ke klinik kita bayarnya 150 gitu kan. Karena ini klinik pemerintah, jadi dia pakai spos visa ya. Sesama kita sebagai pemegang spos visa itu bisa loh, ternyata kita bisa berobat dengan Rp1. Oh gitu. Oke, baru tahu juga saya kalau begitu. Silakan dicoba loh. Oke, berikutnya Datin Gita. Datin baru tahu kalau hari raya tuh di sini gila lama banget, 1 bulan, Beb. hari raya apa dulu nih? Hari raya Idul Fitri itu 1 bulan ngerayainnya, jadi selalu ada open house ke rumah-rumah kerabat atau saudara. Oh gitu. Jadi merayakannya selama bulan Syawal itu. Iya, kalau di sana kan di Indonesia biasanya 1-2 hari udah kita jalan-jalan gitu kan sama keluarga. Kalau di sini enggak, masih harus silaturahmi ke kerabat dan teman-teman, selalu ada. Yang jauh-jauh open juga house. didatengin gitu Iya. ya. Oke, ada lagi? Sama baju tuh harus sedondon. Sedondon itu maksudnya samaan ya? Samaan warnanya, modelnya. Kalau di kita kan enggak ya, enggak semua. Enggak semua kayak gitu kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia semua kayaknya. Semua Ada sedondon. tema-tema warnanya juga gitu ya? Ya, meriah Oke. banget gitu. Thank you, Datin. Sama-sama. Oke, selanjutnya Leni. Halo. Kamu baru tahu Kalau di sini isi bensin harus sendiri. Kan kalau di Jakarta kita biasanya ada yang isiin tuh mulai dari nol, udah ada yang layanin. Kalau di sini isi sendiri, boleh pakai kartu atau ada cash juga boleh karena ada kasirnya. mudah atau susah ngisi sendiri itu? Mudah kok. Mudah. Tinggal tap aja. Berarti kita bisa kerja di Pertamina kalau di Indonesia ya. Oke, selanjutnya Dokter Melisa. Hai. Dokter baru tahu kalau apa? Kalau di sini panggilan kakak itu untuk anak perempuan atau untuk cewek aja. Sedangkan kalau di Indonesia kakak tuh bisa untuk laki-laki, untuk perempuan. Oke, jadi kalau perempuan pasti kakak. Pasti kakak. Jadi kalau ada yang ngomong kakak, nggak mungkin laki-laki kalau di Malaysia itu. Kayaknya ya. Panggilan ya. Panggilan. Oke, thank you dokter. Oke. Oke, selanjutnya Ibu Siva. Ibu Siva baru tahu kalau di Malaysia ini Di Malaysia ada parkir. Kalau kita parkir di luar itu ada mesinnya. Jadi Mesin gimana maksudnya? Mesin untuk parkir. Bisa pakai touch and go ataupun kita bayar pakai koin, pakai sen, uang sen gitu. Jadi kalau misalnya parkirnya RM2, kita masukin uang sennya RM2. Muncul sampai gitu RM2. di mesin itu? Ya, setiap daerah ada setiap. memang kayak- sekarang masih ada mesin koin kalau parkir itu. sekarang sih udah berkurang ya. Kebanyakan sekarang pakai apps. Kayak Oke. gitu. Sekarang harus download Apps apps-nya. parkir, Jum Parking gitu ya? parkir. Tapi kalau saya selalu pakai Wali. Oh, pakai ya kalau pakai Vale mah nggak usah diomongin dong, Cin. Oke, selanjutnya Ibu Ayu, yang Ayu wajahnya. Kamu baru tahu kalau di Malaysia ini Kalau apa? di Malaysia nggak ada yang namanya ojek atau ojek online. Ojek motor? Iya, ojek motor nggak ada. Semuanya itu taksi, mobil, bus, apa itu kereta api, sama yang lain-lain. Baru Tapi tahu kalau nggak ada ojek itu motor nggak ada. Sejak kapan? Nggak taunya? Nggak taunya semenjak saya ke Malaysia. Nggak tahu. Jadi Karena nggak pernah naik ojek kalau di sini. Naiknya apa? Transportasi umumnya? iya, transportasi umum seperti bus, kereta api, sama taksi. Oke, jadi nggak ada ojek. Iya, di sini nggak ada ojek karena dari segi keselamatan itu kurang. Oke. Dan di sini majority kalau ojek kan abang-abang ojek biasanya laki-laki kan. Di sini nggak bisa karena dari segi agama atau apa itu sangat kuat di sini nggak bisa. Soalnya kan berdeket-deketan kalau naik ojek itu. Kalau laki-laki sama perempuan nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh deket-deketan. Iya. Oke, Itu sangat tidak boleh. makasih. Oke, selanjutnya Ibu Astuti. Ibu Astuti baru tahu di Malaysia kalau Baru tahu kalau di Malaysia untuk pendidikan buat orang yang nggak mampu itu mereka boleh pinjam sama marah. apa iya? Oh gitu. Jadi setelah dia pinjam uang sama marah untuk kuliah misalkan 3 tahun atau 4 tahun, setelah itu mereka kerja, mereka bisa cicilan ke negara ke marah. Kan kalau di Indonesia biasanya kan kita kalau
Beasiswa atau beasiswa ataupun gitu. beasiswa. Kalau di Malaysia nggak harus beasiswa ataupun pakai uang sendiri. Misalkan dia cukup hasilnya baik, tapi dia kurang mampu, dia bisa pinjam sama Malaysia, bisa sama negara ya, sama MARA. Setelah itu kalau dia udah kerja, Batuk ya, Bu? Hah? Batuk ya? Emang lagi batuk Oh juga. gitu. Oke. Terus Jadi intinya untuk sistem pendidikannya di Malaysia bagus ya. Jadi mereka memang kasih kesempatan untuk semua anak-anak Malaysia yang berkemampuan ataupun tidak berkemampuan untuk bisa sekolah sampai ke pendidikan yang tinggi. Oke, baru Mereka tahu bisa sejak bayar. kapan itu? Semenjak saya kuliah di sini. Oke, makasih. Oke, selanjutnya Ibu Arin. Ibu Arin baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Kalau misal menurut saya pribadi itu baru tahu kalau landak bisa dimakan. Landak binatang. Ya ada ya daging landak. Yang berduri-duri. Iya. Di mana? Nggak tahu. Suami pernah bawain dari luar kota. Kalau nggak salah daerah Selangor itu rendang landak. Rendang landak? Iya, kebayangkan. Apa rasanya? Nggak berani juga makan. Oh, kamu nggak makan, tapi dibawa ke rumah. Dibawain ke rumah. Itu namanya rendang landak ya. Nggak tahu ya kalau misalnya di kita ada apa enggak. Tapi Aku nggak tahu sih di Lampung, di kampungku juga nggak ada sih rendang landak sih. Ya, Ternyata di sini ada. Ada namanya rendang landak. Dibawa pulang ke rumah, sudah berupa masakan rendang. Itu udah jadi ya? Iya udah jadi kan. Yang makan siapa jadi? Suami, tapi dia dikit juga makannya. Apa katanya rasanya? Rasanya dagingnya mungkin agak liat ya katanya ya, agak alot. Kata dia sih agak alot. Agak keras. Agak keras. Enak nggak tapi? Kalau dia sih makannya sedikit juga nggak tahu juga. Akhirnya dibuang itu rendang landak. Pertama sih ya biasa lah ya nangkring di kulkas berapa lama udah gitu. Abis itu lupa lagi. Iya soalnya kita orang Indonesia nggak kepikiran kali ya makan landak rusa atau gimana. Mungkin masih ada denger, tapi kalau landak kayaknya nggak pernah denger juga deh. Nah, setahu saya nggak. Oke, makasih Bu Arin. Oke, selanjutnya Ibu Ida. Hai. Ibu Ida baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Saya baru tahu kalau di Malaysia itu ketika anak sekolah masuk ke sekolah negeri atau kebangsaan itu sama pemerintah dikasih buku cetak gratis, dikasih buku latihan Buku cetak gratis. tuh apa maksudnya? Buku cetak, buku pelajaran yang untuk setiap caturwulannya itu gratis. Buku latihannya juga gratis. Selain itu, ketika anak kita masuk sekolah, ini untuk seluruh warga negara Malaysia, anaknya itu akan dapat duit sebesar 150 ringgit. Masa sih? Iya bener. Ini untuk jenjang sekolah apa? SD, SMP, SMA atau semuanya? Kemarin sih kalau kita tengok itu SD. Oh SD dapat. Uang apa katanya? Uang untuk bantuan ketika permulaan sekolah. Oke, yang sekolah kebangsaan aja. Iya bener. Oke, makasih. Oke, selanjutnya ada Ibu Lina dari Medan. Hai. Begitu di Malaysia baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Saya baru tahu sampai ke Malaysia waktu saya beli minuman gitu ya, beli teh manis dingin. Minuman Kalau di sana pokoknya ya? minuman atau apalah gitu yang ternyata di sini kalau dibungkus itu bisa diikat tepi gitu. Ikat tepi itu maksudnya apa? Ikat tepi itu diikat, dibungkus pakai tali rapia. Kalau di sana kan nggak ada. Tepinya maksudnya apa ikat tepi itu? Ikat tepi itu dia diikat, tapi nggak diikat mati gitu, diikat ujungnya aja. Terus bisa dimasukkan ke dalam tangan. Oh, bisa dijadiin gelang gitu ya? Iya. Oh, oke, itu namanya ikat tepi. Oke. Kalau di sana kan enggak ya. Kalau di sana kan diikat Bungkus ya pakai bungkus aja udah, bungkus pakai karet gitu. Pakai karet iya. Oke, makasih Bu Lina. Oke. Oke teman-teman, Indonesia dan Malaysia itu memang negara bertetangga, banyak kesamaan dan yang saya tahu ya teman-teman, contohnya yang saya tahu ya teman-teman, suku budaya, contohnya suku budaya ya teman-teman, yang ada di Indonesia ternyata ada di Malaysia, dan sebaliknya suku Melayu yang ada di Malaysia itu ada di Indonesia juga. So memang patut banget negara Malaysia dan Indonesia ini memang patut banget dikatakan negara serumpun dan bersaudara, karena memang negara ini berdekatan ya teman-teman, dan banyak kesamaan seperti contohnya bahasa,
Contohnya raut wajah, warna kulit kita ini memang sama ya teman-teman, nggak jauh-jauh berbeda seperti negara luar seperti Eropa sana ya, seperti raut wajah, tinggi badan sangat jauh berbeda ya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata sesuatu yang memang sangat biasa di Indonesia itu di Malaysia itu sangat luar biasa. Contohnya yang dikatakan Mbak salah satu siapa namanya tadi saya lupa, dia bilang di Malaysia itu saat mengisi bensin itu melayani diri sendiri. Kalau di Indonesia itu dilayani dari nol oleh para pekerja di Pertamina ya. Dan juga ada perkataan Mbak juga yang tadi saya lupa namanya ya teman-teman, dari segi bahasa ya, dia kan menikah dengan orang Melayu yang dulunya dia awal-awal pergi ke Malaysia, maksudnya baru-baru dia belum bisa berbahasa Malaysia, sesuatu bahasa yang digunakan bahasa Indonesia yang ternyata saat diucapkan di Malaysia itu bahasa Indonesia yang memang yang mungkin di Malaysia itu dibilang kasar ya, sangat nggak sopan ya. Ternyata di Indonesia itu biasa-biasa saja kalau diucapkan ya sama siapapun, namun di Malaysia itu sangat tidak baik dan dikatakan tidak sopan. Wow. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kita jumpa di video berikutnya. Jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan semoga teman-teman terhibur. Oke teman-teman, kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.